Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati tim materi dan tim fasilitasi dari Direktorat Jenderal PSLB 3. Dan yang kami hormati juga, kami cintai, kami banggakan seluruh peserta pelatihan daring bisa minim sampah yang alhamdulillah masih hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya dan atas nikmat-Nya kita bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam pelatihan daring Bisa Bahagia Minim Sampah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang suatu apapun. Dan saya lihat ibu-ibu luar biasa cantik-cantik semua, kelihatan semangat-semangat semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Saya mewakili DWP Pusat atas nama Ketua Umum DWP menyampaikan ucapan yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal PSLB 3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena atas kerjasamanya maka acara pelatihan Bisa Bahagia Minim Sampah bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, dengan sukses. Alhamdulillah program dari DWP Pusat juga bisa berjalan atas kerjasama ini. Juga tak lupa kami sampaikan juga penghargaan yang luar biasa, setinggi-tingginya kepada seluruh ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan di seluruh Indonesia yang sudah luar biasa dan semangat sekali mengikuti pelatihan daring Bisa Bahagia Minim Sampah yang kita sudah awali pertemuan pada tanggal 4 September yang lalu, kemudian ditindaklanjuti selama 2 minggu. Memang luar biasa, ibu-ibu sudah bersemangat sekali berhasil untuk menyampaikan dan mensukseskan misi-misi dengan semangat setiap hari, sesuai dengan petunjuk tim fasilitasi untuk mulai milah-milah sampah dan menimbang-nimbang sampah. Ini luar biasa. Tanpa partisipasi dari ibu-ibu pengurus DWP seluruh Indonesia, maka acara ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang sudah ibu-ibu semua laksanakan, baik tim fasilitasi, tim materi, kemudian ibu-ibu semua bisa berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia bersih. Dan insya Allah juga bisa menjadi ladang amal ibu semuanya yang insya Allah akan diterima Allah Tuhan yang Maha Esa. Karena dengan niat yang baik untuk membersihkan lingkungan hidup kita, berarti kita sudah menjalankan agama kita masing-masing. Setiap agama pasti menganjurkan untuk hidup bersih demi kesehatan dan kemaslahatan kita semua. Harapan kami dari pengurus DWP Pusat, tim fasilitasi, tim materi, ibu-ibu peserta seluruhnya selalu dikaruniai kesehatan, dikaruniai semangat sehingga bisa menyelesaikan pelatihan daring Bisa ini sampai selesai pada 5 kali pertemuan yang akan datang, karena pelatihan daring Bisa Bahagia Minim Sampah ini luar biasa manfaatnya bagi kita semua, bangsa dan negara kita. Sebelum saya akhiri pembukaan ini, izinkanlah kami atas nama pribadi dan atas nama pengurus DWP Pusat beserta seluruh peserta menghaturkan rasa duka cita yang mendalam, berbelasungkawa
yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak almarhum Kuswanto, suami dari Ibu Leni, salah satu tim fasilitasi kita, dengan harapan ya Allah semoga almarhum diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan ditempatkan di sisi Allah di surganya. Dan semoga keluarga Ibu Leni diberikan Allah kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan ikhlas menerima semua musabah ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Akhir kata, selamat mengikuti pelatihan daring bisa bahagia minim sampah. Kita punya ini slogannya bersama kita bisa. Oke Bu, nanti kita bisa mulai acara selalu dengan kata-kata bersama kita bisa. Perhatian daring bisa, bahagia minim sampah. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kembalikan kepada Ibu NC. Terima kasih kepada Ibu Nino atas sambutannya. Benar yang Ibu sampaikan bahwa ibu-ibu peserta pelatihan ibu peserta pelatihan bisa bahagia minim sampah adalah ibu-ibu yang hebat, semangatnya luar biasa, dapat menjadi pionir-pionir lingkungan yang mengurangi sampahnya di tempatnya masing-masing. Oleh karenanya ibu-ibu, pasti ibu-ibu juga sudah tidak sabaran ya untuk kita akan lanjut kepada sesi materi pelatihan bisa bahagia minim sampah. Kepada Ibu Santi dan rekan-rekan tim materi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul lagi bersama ibu-ibu, dan saya benar-benar bangga dengan seluruh peserta yang pagi ini saja sudah 300 orang ada di ruang Zoom ini, dan terlebih lagi juga peserta-peserta yang saya tahu persis kalau pelatihan ini bukan hal yang mudah. Ada praktek-praktek di rumah dan itu juga dilakukan dengan semangat oleh seluruh peserta. Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai untuk materi hari ini. Ya, oke. Jadi program pelatihan bisa ini saya selalu akan mulai dengan tabel ini, Ibu-ibu, supaya kita ingat sampai di mana perjalanan kita bersama. Jadi program pelatihan bisa ini kita pertemuan online 2 minggu sekali. Yang coklat gelap itu sudah kita lakukan tanggal 4 September, di mana kita mengenal konsep minim sampah. Lalu ibu-ibu sudah mendapatkan misi yang pertama untuk memilah dan menimbang sampah. Nah, sekarang kita memasuki sebutnya karena yang lalu itu sebenarnya perkenalan saja. Jadi kita mulai sesinya itu sekarang. Ini yang pertama, nanti akan ada lagi 3 yang ke depannya. Hari ini tanggal 18 September kita memasuki sesi pertama, kita akan membahas lebih jauh tentang pilah dan olah sampah. Dan di sini hari ini sudah ada agendanya, ibu-ibu. Kita punya 6 agenda hari ini. Yang pertama akan kami sampaikan hasil misi yang pertama. Nah, berikutnya nanti ada yang kedua, mengapa perlu mengurangi sampah. Lalu ada penjelasan misi yang kedua. Nanti akan ada cara pembuatan kompos, mungkin yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta nih, yang dari kemarin kami lihat di grup sudah tak sabar mau mengolah sampah kategori B-nya. Lalu nanti tanya jawab, dan terakhir ada pengumuman kejutan manis yang sudah ditunggu-tunggu juga pastinya oleh para peserta. Kita lanjutkan, ibu-ibu. Peserta pelatihan. Ini dari awal itu jumlahnya, saya akan memperlihatkan jumlahnya kita semua itu ada 447 peserta. Dan yang luar biasa yang melakukan misi pertama, yang saya tahu ini tidak mudah, ini ada 245 peserta. Jadi ada 55% yang sudah, dan memang ada yang belum nih. Dan kita lihat kalau di grup A, B, C, kita bisa lihat hampir sama, di rata-rata sekitar 80 orang di tiap grup yang melakukan tantangan dari misi yang pertama ini.
misi yang pertama ini apa ya sebenarnya kegunaannya gitu. Kenapa ini perlu dilakukan di awal sekali, bahkan setelah perkenalan, ibu-ibu langsung dicemplungkan untuk melihat sampahnya sendiri. Dan itu kenapa? Karena apa? Karena kita mau melihat di awal ini berat sampah yang dihasilkan oleh ibu-ibu sekalian. Karena kita akan dalam perjalanan yang lamanya 2 bulan, kita perlu tahu dulu di awalnya kita ini seperti apa. Nah, dari data yang sudah masuk, karena kita dapat 200 lebih data ini dari ibu-ibu, dan ini untuk pertama kalinya saya dapat data yang menimbang demikian banyak. Kalau nggak dalam kegiatan ini mungkin kita nggak dapat segini, dan luar biasa dedikasinya untuk melakukan. Ini ada, kita bisa lihat, cara melihatnya ini adalah, ini yang di atas adalah berat sampah per hari. Jadi ini di per rumah ya, di setiap rumah. Ini saya satuannya dalam gram, paling kiri adalah kurang dari 500 gram per hari. Itu ada sekitar hampir 20 orang yang menghasilkan kurang dari 500 gram sampah per hari. Setelahnya di sebelahnya adalah antara 500 sampai 999 gram. Itu artinya di keluarga itu menghasilkan sampah antara setengah kilo sampai 1 kilo. Itu ada sekitar hampir 80 orang. Ini yang terbanyak. Lalu yang berikutnya ada antara 1 kilo sampai 1,5 kilo. Itu ada sekitar 70 orang. Jadi beginilah sebarannya. Ada yang sampahnya juga mungkin jauh lebih banyak. Dan ini memang sampah itu bisa sangat bervariasi, karena aktivitas di rumah juga bisa bervariasi, ibu-ibu. Saya lihat di sini ada yang banyak karena misalnya di rumahnya ada konveksi, ada bengkel, jadi otomatis pasti sampahnya lebih banyak. Tapi dalam pelatihan ini bukan sedikit atau banyaknya sampah di awal ini yang jadi perhatian kita. Ini kita tidak membandingkan antara peserta, tapi kita akan membandingkan sampah yang kita hasilkan saat ini di awal dengan nanti sampah yang kita hasilkan di akhir. Harapannya itu akan berkurang. Nah, di bawahnya ini saya juga melakukan perhitungan supaya bisa dihitung dari gram, berapa berat sampah per hari per orang. Karena kan ada yang rumah isinya 5 orang, ada yang hanya 2 orang, ada yang kayak 10 orang, 11 orang. Itu kalau dibandingkan yang atas tadi, totalnya pasti tiap rumah pasti banyak ya. Tapi kalau dihitung per orangnya, itu ibu-ibu bisa lihat di bawah, rata-rata itu antara 100 sampai 200 gram per orang per hari yang terbanyaknya. Baru habis itu sekitar 200 sampai 300 gram orang per hari. Itu puncaknya, Ibu bisa lihat di grafik-grafik ini. Nah, ini hanya gambaran saja bagaimana kita posisinya tentang sampah. Saya yakin Ibu kan simpan ya catatannya masing-masing berapa sampah yang di awal ini. Jangan sampai hilang. Tapi kami juga punya catatannya. Kalau Ibu-ibu ternyata catatannya itu terselip gitu ya. Tapi semoga jangan sampai. Saya akan lanjutkan lagi setelah itu apa yang bisa dilihat. Jadi bisa dilihat ini contohnya. Kalau ibu-ibu tahu sampah di awal, di sini lihat, ini Ibu Mayang ini, fasilitator grup A yang ikut pelatihan BISA tahun 2019. Beliau salah satu yang peserta yang semangatnya luar biasa, dan beliau bisa menurunkan sampah sampai 96%. Bisa dilihat sampahnya sekitar 1.200 gram per hari awalnya, dan turun sehingga di akhir pelatihan itu hanya 48 gram per hari. Nah, saya berharap ibu-ibu semua di sini bisa pasang target untuk yang ingin dicapai. Tidak harus sama seperti yang dicapai Ibu Mayang, tapi ibu-ibu bisa punya targetnya sendiri. Karena ibu-ibu yang tahu bagaimana kondisinya di rumah. Apapun yang ibu-ibu hasilkan, ketika ibu tahu perubahannya ini terukur, pasti akan rasanya bahagia di akhir. Ibu Mayang ini selain aktif di Dharma Wanita KLHK, beliau juga berkarir di Standard Chartered Bank, dan siang ini nanti akan berbagi tentang cara membuat kompos untuk ibu-ibu sekalian. Jadi sebenarnya kalau kita pun bekerja full time, sepertinya tidak ada kendala kalau untuk Bu Mayang untuk bisa aktif mengurangi sampah, karena sampah itu
ya selalu ada dan itu bagian dari hidup kita. Mau seberapapun sibuk kita, kita tidak bisa untuk melarikan diri dari sampah yang kita hasilkan. Nah, ibu-ibu, kita akan lihat ini sekarang. Komposisi sampah kan kemarin diminta pilah pada saat nimbang. Ada A, ada B, ada C. Kenapa ini? Karena kita sekarang bisa buat target, ibu-ibu. Ibu-ibu kan sudah timbang kemarin. Di sini terlihat bahwa ternyata sampah organik itu mendominasi sampah yang ada di rumah. Kategori B ini kan 100% alami. Mungkin ibu-ibu sudah sering dengarnya sebagai sampah organik. Nah, di awal pelatihan sengaja kami tidak sebutkan itu sebagai organik, tapi ibu mengenali dari karakternya dia yang alami. Di sini ada yang juga peserta nih bisa terlihat bahwa sekitar 75 orang peserta itu sampah organiknya sekitar 50% di dalam komposisi. Katakan sampahnya 1 kilo, maka setengah kilonya adalah sampah yang kategori B. Nah, kalau nanti ibu-ibu bisa melakukan apa yang Ibu Mayang sampaikan, Ibu Mayang bagi hari ini, siang ini, untuk membuat kompos, itu otomatis sampah ibu udah berkurang 50%-nya. Jadi, apa yang kita lakukan ini akan terasa oleh kita sendiri apa manfaatnya. Jadi ibu-ibu bisa lihat lagi nanti catatannya sampah organik saya berapa ya, yang sampah kategori B saya berapa ya, yang 100% alami. Nah, sebegitulah yang nanti akan berhasil ibu-ibu kurangi kalau ibu-ibu telaten untuk mencoba membuat kompos yang dibagikan oleh Bu Mayang. Sekarang saya mau memperlihatkan ini. Kan saya menanyakan pertanyaan refleksi katanya. Ternyata mengamati dan menimbang sampah itu membuat saya rata-rata nih jawabannya macam-macam ibu-ibu, dan semuanya itu saya sampai ya Allah, ini ternyata berpengaruh besar ya suatu misi ini untuk ibu-ibu sekalian. Ada yang menjadi tahu dari pengetahuan yang baru, lalu ada yang jadi mengerti, paham, ada yang menjadi sadar, berarti udah emosinya tersentuh, ada yang terkejut, heran, ada yang membuat berpikir, merenung, ada yang jadi penasaran, kenapa ya ini bisa seperti ini, ada yang ingin bertindak, terus gimana ya saya bisa kurangi sampahnya, ada juga yang kewalahan, waduh, setiap hari saya jadi harus berurusan dengan sampah ini dan saya nggak tahu mau dikemanain, itu benar-benar bikin kewalahan. Dan itu perasaan yang semuanya alami sekali. Ada yang jadi lebih peduli, ada yang merasa lelah. Saya bisa paham juga ibu-ibu merasa lelah mengurusi sampah. Selama ini, sampah-sampah ini memang tidak kita rasakan bahwa dia ada. Tapi ketika kita berhentikan untuk tidak mengeluarkan sampah selama 7 hari, terasa betapa banyaknya sampah kita. Ada juga yang merasa biasa saja, karena memang sudah biasa juga. Beberapa peserta pelatihan di sini ternyata sudah biasa melakukan kompos, sudah biasa memilah. Jadi untuk teman-teman atau ibu-ibu peserta yang sudah biasa, ya rasanya biasa saja. Ada yang merasa bersalah, merasa bingung. Nah, saya berharap perasaan-perasaan ini nanti bisa energinya tersalurkan jadi perasaan yang bahagia di akhir pelatihan ini. Sehingga memang di awal kita bisa merasa, wah 1001 rasanya nih sekarang. Apalagi kayak 7 hari ini nggak bisa buang sampah. Dan ini hanya percobaan ya ibu-ibu, bukan kenyataan. Belum tentu nanti dalam waktu dekat bisa jadi itu suatu kenyataan bahwa kita tidak bisa membuang sampah itu. Untuk bisa memahami bagaimana rasanya ini, saya kemarin membuat suatu uji coba silang tangan, yang dimana kami minta ibu-ibu untuk mencoba menyilangkan tangan. Bagi yang belum mencoba, tadi mungkin sambil di rumah sekarang bisa nyobain. Jadi silangkan tangan seperti gambar ini, dan perhatikan apa yang ada di atas. Kalau Bu Fajar ini salah satu tim materi, di gambar yang sebelah kiri, tangan kanannya ada di atas. Lalu cobalah untuk menggantinya, sehingga tangan kiri yang di atas. Untuk sebuah percobaan ini aja hasilnya bermacam-macam. Bahkan beberapa peserta kayak penasaran, ini apaan ya gitu, ini uji coba apa gitu. Nah, ini supaya nggak penasaran itu terjawab, jadi uji coba silang tangan ini, ibu-ibu bisa lihat di paling kiri, ini ada gambar, yang mana ketika mencoba silang tangan, antara yang kanan dan kiri di atas, ini ada 190 peserta yang mengirimkan jawaban, itu 60% sama 40%
komposisinya. Jadi banyakan yang kanan, tapi hampir sama lah bisa dibilang seimbang antara orang yang kanan dan kiri. Kita memang bervariasi, ada yang biasanya dengan kanan, ada biasanya dengan kiri gitu. Setiap orang punya gayanya sendiri-sendiri. Nah, tapi ketika dicoba melakukan itu 2 kali dan dibandingkan antara yang pertama dan kedua, itu 85% akan melakukan hal yang sama. Ada 15% yang berbeda ini melakukannya. Tapi kebanyakan itu melakukan hal yang sama. Ini adalah sifat manusiawi. Saya pun juga seperti itu. Kita akan cenderung melakukan sesuatu hal yang sama, yang akhirnya kita menjadi otomatis karena kita sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa katanya kan. Jadi ya kita akan melakukan hal yang sama. Nah, ketika yang ketiga kali diminta untuk mencoba berubah, jadi mengubah tangan, misalnya tadinya kiri jadi kanan atau kanan jadi kiri, ini mengubah tangan, ini 92% bisa mengubahnya. Ada sih beberapa yang nggak bisa, tapi saya yakin nih, 8% ini kalau dia coba lagi beberapa kali lebih banyak, pasti bisa juga untuk mengubah tangannya itu. Cuman mungkin lebih terasa sulit. Apa artinya? Bahwa berubah itu ada sesuatu yang mungkin. Kita mengubah tangan ini aja yang sebenarnya sederhana, memang terasanya awalnya kita bisa lihat nih, apa ungkapan-ungkapannya. Rasanya kurang nyaman, rasanya tidak biasa, rasanya agak sulit, canggung, terus ada yang kaku, janggal gitu. Ini ibu-ibu bisa lihat di sini ungkapan-ungkapan hati dari ibu-ibu ketika disuruh ganti tangan. Ini kita baru minta ganti tangan, yang sederhana sekali sebenarnya. Apalagi kalau ibu-ibu kemarin diminta untuk berubah dari biasanya buang sampah langsung plung keluar, sekarang harus memilah, terus menimbang. Bisa saya bayangkan memang itu tidak mudahnya. Tapi perubahan ini kalau dilakukan nanti sampai juga langkah-langkah menguranginya, insya Allah jadi kebiasaan baru yang justru ibu akan merasa tidak nyaman ketika ibu punya sampah. Jadi terbalik sekarang, yang akan jadi kebiasaan baru adalah kebiasaan minim sampah. Di sini juga bisa dilihat bahwa ada yang beberapa jawabnya senang gitu, atau ternyata biasa aja gitu, atau seru. Mungkin ibu-ibu ini yang ini exciting ketika dibandingkan nimbang sampah, nyelangin tangan kan jauh lebih gampang ya, nggak sesulit yang sebelumnya gitu. Tapi di sini bisa banyak sekali yang tadi ternyata agak lama, tapi ternyata dicoba jadi bisa. Kalau niat pasti bisa gitu. Ini benar-benar ungkapan ini menurut saya berharga sekali, ungkapan hati langsung dari ibu-ibu sekalian. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dalam uji coba ini. Dan jadi ini perlu kita ingat terus dalam pelatihan nanti sampai ke akhir 2 bulan, ataupun nanti selepas pelatihan, bahwa perubahan itu pasti akan terasa tidak nyaman di awalnya, tapi di akhirnya akan memberikan hasil manisnya setelah kita mencoba. Dan ini kutipan di yang pertama dulu, saya tampilkan di pertama, bahwa kehidupan lestari ini akan berkembang secara organik, dan saya tebalkan kata uji coba, karena dalam 2 bulan ini, praktik-praktik yang ibu lakukan di rumah ini adalah uji coba. Uji coba ibu berharga karena ini yang akan membawa perubahan ke depan dalam kehidupan kita. Jadi kita sedang bersama-sama dalam satu perahu untuk mencoba membuat perubahan. Dan kenapa bisa misalnya, wah kan gampang aja sebenarnya, tinggal aja langsung dikasih tahu gimana caranya milah sampah. Memang di sini caranya milah sampah itu kadang bukan satu hal, karena tiap lokasi, misalnya di Aceh, di Papua, itu akan berbeda kondisinya. Di dalam keluarga juga akan berbeda karena aktivitasnya berbeda. Jadi nggak ada satu resep yang tunggal yang bisa diberikan untuk memilah. Yang harus menemukan adalah ibu-ibu. Nah, ibu-ibu inilah agen perubahan yang akan menjadi perintis-perintis di lingkungan masing-masing untuk bawa perubahan ini. Sehingga memang mungkin terasa di pelatihan ini kok berat ya, nggak sederhana saya cuma dikasih langkah-langkah yang harus langsung dilakukan. Tapi ibu harus menemukan caranya, ngambil keputusan, mungkin salah, tapi habis itu diperbaiki lagi. Itu memang demikian menjadi orang-orang perintis adalah akan seperti itu, ibu rasanya. Jadi ibu-ibu DWP-nya masing-masing nanti akan jadi perintis untuk menyebarkan ini seperti sarang laba-laba yang akan saling terbagi aja.
secara menular, secara perorangan, hubungan interaksi personal, sehingga semua saling menular. Terus kita akan ke misi yang kedua. Jadi di misi yang bukan misi yang kedua, saya akan memberikan mengenai mengapa perlu mengurangi sampah. Jadi mengapa kita, tadi hasil misi yang pertama sudah tahu ya Ibu-Ibu, udah lihat bagaimana Ibu melakukannya. Nah sekarang mengapa kita perlu mengurangi sampah? Mengapa ini menjadi penting? Sebenarnya dari misi yang pertama Ibu-Ibu sudah melihat bahwa sampah itu ternyata begitu banyaknya. Jadi kita lihat, Bantar Gebang penuh pada 2021. TPA Sarimukti overkapasitas sehari sampai 2.000 ton sampah. 1.000 ton sampah sehari di TPA Terjun di Medan, Sumatera Utara, udah jadi gunung. TPS Piungan juga ditutup karena persoalan sampah Jogja, warga sekitar merasa terganggu. Nah, sampah-sampah ini menjadi persoalan yang serius di mana-mana. TPA sudah tidak cukup lagi. Lalu kita akan lihat sebuah video bakar sampah. Ini menjadi perlu sekali Ibu-Ibu untuk melihat ketika kita tahu TPA sudah penuh. Lalu dicari, ya udah dibakar. Sekarang bahkan ada rencana bangun insinerator untuk membakar sampah sehingga jumlahnya lebih sedikit. Tapi apa yang terjadi dengan sampah yang dibakar? Bahaya, ada kandungan dioksin yang akan mengganggu kesehatan kita, yang sifatnya itu bukan sesederhana kita sesak nafas. Jadi kalau misalnya sampah di TPA itu problem di dekat yang tinggal TPA. Tapi kalau dia sudah dibakar, sudah masuk ke udara, maka kita semua akan menghirup. Jadi begitu kita punya insinerator dalam waktu misalnya nggak lama lagi, pasti kalau ada sampah yang dimasukkan ke insinerator itu ada bahaya dioksin yang mengancam. Dan di gambar tadi kalau Ibu-Ibu lihat itu adalah anak-anak yang korban waktu sebenarnya mereka udah generasi yang keberikut-berikutnya dari peristiwa di Vietnam ketika perang di Vietnam. Amerika menggunakan Agent Orange yang mengandung dioksin untuk membasmi tanaman supaya bisa melihat gerilyawannya. Dan ternyata dioksin itu terhirup oleh warga dan sampai sudah ke generasi yang ketiga dari tahun 60-an kan berarti ini sekarang muncullah kasus-kasus bayi yang cacat lahir. Dan itulah sebenarnya yang dikhawatirkan dari sampah ini kalau sampai memang kita terbiasa memproduksi banyak sampah dan kebakar. Kalau misalnya Ibu-Ibu lihat tadi ada persoalan dioksin itu nanti bisa dibaca bahwa di Islandia dioksin ini nggak langsung terasa. Jadi ada insinerator sejak kapan? Di 2019 akhirnya insinerator itu ditutup karena berbahaya ke penduduk sekitarnya. Lalu juga ada di Perancis juga terjadi demikian. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan hierarki pengelolaan sampah. Hierarki pengelolaan sampah kita saat ini, kita sangat mengandalkan TPA. Kalau Ibu-Ibu lihat di sini di gambar, di paling bawah itu TPA paling besar, artinya di dasar piramida itu, sampah paling banyak kita andalkan untuk buang ke TPA. Lalu ini ada rencana berikutnya yang akan dibangun adalah setelah itu apa? Insinerator.
berharap bahwa daur ulang energi ini bisa dari energy to waste itu menjadi andalan. Padahal itu mengandung bahaya yang tadi saya sudah sampaikan. Untuk daur ulang energi itu ada dua cara sebenarnya. Ada yang dengan pembakaran termal dan ada yang non termal, misalnya pembuatan penangkapan barang-barang organik bukan dibakar tapi nanti mengeluarkan gas yang kayak biogas yang bisa jadi untuk sumber energi. Kalau itu dia ramah lingkungan. Tapi kalau memakai teknologi yang dibakar, sampah apapun dicampur langsung dibakar, itu potensi mengeluarkan dioksin. Lalu di atasnya itu ada daur ulang materi. Selama ini kita kenal 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, recycle ini yang sekarang sayanya kalau kita ingat mengurangi sampah itu apa? Recycle. Yang selalu dipikirkan adalah recycle-nya. Padahal ada di atas-atasnya yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu pakai ulang dulu, reuse, atau reduce. Reduce itu bisa pencegahan atau pembatasan pengurangan ya. Nah, sayangnya kita melakukannya sekarang adalah seperti ini. Piramidanya lancip ke atas, sehingga pencegahan sangat kecil dilakukan. Kita merasa, kita buat sampah banyak, bisa nggak apa-apa, tinggal buang keluar rumah kita. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ketika TPA-nya sudah penuh, atau kita tidak punya lagi cara untuk buang sampah. Nah, ibu-ibu bisa lihat ya di sini, tadi kita mau berubah, tujuan kita mengurangi sampah adalah kita berubah dari yang piramidanya lancip ke atas, dan kita ingin balikkan piramida itu. Kita ingin supaya sampah yang sampai ke TPA itu sesedikit mungkin. Kalaupun ada yang didaur ulang energi, dia menggunakan cara-cara yang tadi itu, yang non-termal. Kita membuat biogas dari sampah-sampah organik kita, bukan dari sampah-sampah plastik yang dibakar. Lalu daur ulang materi, kita memilah supaya bisa sampah-sampah yang terkumpul itu jadi bahan baku untuk produksi barang lagi yang berikutnya. Kita pakai ulang, dan kuncinya nanti adalah di pengurangan dan pencegahan. Ini akan di sesi-sesi yang berikutnya kita akan bicara, tapi kita akan fokus di pakai ulang dan daur ulang di tahap yang kedua ini. Nah, kita akan lanjutkan, saya akan buat apakah mungkin sebenarnya orang kita tidak mempunyai sampah. Saya akan tunjukkan video ini, mari kita tonton sama-sama bagaimana sebuah kota bertransformasi dari yang tadinya punya banyak sampah. Nah, ibu-ibu sekalian, siapa yang nggak ingin tinggal ya di kota seperti ini? Sayangnya kita kan nggak punya seperti ini. Berarti kita yang harus menciptakan supaya kita bisa punya kehidupan yang seperti yang ada di video ini. Jadi saya akan menjelaskan misi 2. Di misi 2 ini kita akan berupaya supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang minim sampah. Misi kedua ini intinya adalah kita akan menemukan residu. Residu itu adalah sampah sisa di rumah kita yang dia tidak bisa lagi kita olah jadi kompos, tidak bisa dipakai ulang, tidak bisa didaur ulang, sehingga dia harus pergi ke TPA, yaitu sampah kategori C. Nah, yang dilakukan adalah dari misi yang pertama, ibu-ibu udah punya sampah 3 kategori, kategori A, B, C. Nah, kategori B akan buat kompos. Bu Mayang akan ajarkan bagaimana membuat kompos di rumah. Kalau misalnya dekat rumah ada yang melakukan pembuatan kompos secara komunal, bisa memanfaatkan hal tersebut. Tapi sayangnya nggak banyak yang seperti itu. Jadi kita akan belajar dulu supaya kita bisa mengolah sampah B. Begitu sampah B jadi kompos, selesai. Kita sudah tidak punya lagi problem sampah kategori B yang 100% alami. Nah, kategori A adalah di misi kedua ini yang ibu-ibu akan lakukan bersama dengan proses membuat kompos. Ibu-ibu lihat lagi sampah-sampah yang ibu kalau udah keburu dikasih, berarti kumpulkan lagi sampah-sampah dari sehari-hari mulai hari besok, lalu lihat mana yang bisa dipakai ulang lagi di rumah. Mana yang bisa dipakai ulang oleh pihak ketiga mungkin, ada pihak yang mau menerima, kan ada barang yang kita nggak daur ulang tapi kita bisa pakai ulang. Mana pihak yang daur ulang oleh pihak ketiga. Daur ulang tuh artinya dia dibuat materinya sehingga jadi bahan baku untuk materi baru. Kalau pakai ulang tuh hanya gunanya aja yang dipakai lagi, tanpa mengubah bentuk bendanya. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu secara detail supaya kita tidak sekedar kasih aja semua ke sampah kategori A itu ke tukang sampah kita. Kita nggak pernah tahu apakah benar semuanya itu bisa didaur ulang. Jangan-jangan ada bagian yang sampah biasanya kita kasih ke tukang sampah,
yang kita anggap dia ini untuk daur ulang, Pak, totonya dia nggak bisa daur ulang. Jadi misi kedua adalah melakukan hal tersebut, memastikan bahwa kita bisa menyalurkan sampah kita sesuai manfaatnya. Ini akan saya bagikan di petunjuk. Nah, tapi ini contohnya nanti keluaran dari misi kedua. Jadi misalnya ini yang saya lakukan di rumah bersama keluarga. Kalau ada botol kaca, mau bekas apapun, selai, kecap itu saya pakai ulang di rumah. Kadang saya kasih untuk orang bawa sesuatu dengan botol tersebut. Atau saya kasih ke pengepul dekat tempat pembuangan sementara. Karena apa? Pemulung yang lewat depan rumah kami nggak mau botol kaca. Karena terlalu berat untuk mereka. Mereka nggak mengumpulkan botol kaca. Lalu ada jaring jalan, misalnya bekas beli buah. Itu saya kembalikan ke tukang sayur, tempat belinya untuk dipakai ulang. Ada misalnya koran bekas, saya diminta oleh tetangga yang tukang cat karena dia pakai untuk pekerjaannya, atau saya kasih ke tukang loak keliling. Nah, tugas ibu-ibu adalah nanti setiap sampah yang ada di dalam list catatan ibu-ibu, ibu temukan itu bisa diterima oleh siapa. Jadi bisa jadi sumbernya bisa berbeda-beda sekali, karena nggak hanya ke satu orang, nggak satu orang menerima segala hal. Gitu. Kayak tukang sampah kami, dia hanya menerima kardus, kertas campuran, botol plastik, tutup botol, kaleng. Yang lain sebenarnya untuk dia, walaupun dia terima, tapi dia buang juga ke TPA. Jadi kita harus memastikan hal tersebut. Ini hanya contohnya juga, bahwa banyak sekali. Nah, ibu cari mulai dari dalam rumah, sekitar rumah, yang terdekat, baru kalau perlu, bahkan ada misalnya teman saya tinggal di Malang, dia sampai kirim baterainya ke Jakarta, karena di Malang nggak ada pengelola untuk baterai bekas. Jadi bahwa kita harus berpikir ketika mau mengkonsumsi sesuatu, nanti kalau sudah selesai, ini mau dikemanakan ya? Mungkin yang tinggal di luar Jawa juga belum tentu ada fasilitas daur ulang yang sama seperti di Jawa. Jadi itu, dan tanpa memperpanjang waktu, supaya kita cukup waktu untuk belajar buat kompos, saya persilahkan untuk Bu Mayang untuk mempresentasikan cara membuat kompos. Terima kasih, demikian dulu dari saya. Nanti kita sambung di akhir, saya ingin mengumumkan tanya jawab sekaligus juga posisi klasemen poin antar grup. Silakan Bu Mayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya ibu-ibu? Mohon maaf, kerusakan bukan pada televisi ibu tapi pada jaringan. Saya sebenarnya bukan seorang ahli kompos, ibu-ibu. Saya jadi tersanjung tadi Mbak Santi bilang saya mengajarkan kompos. Saya ini adalah ibu atau wanita P4M, yaitu pergi pagi, pulang petang, bahkan malam. Tapi saya ditantang sama Mbak Santi dengan pelatihan bisa itu. Pelatihan bisa ini, ibu-ibu, itu adalah terukur. Semua yang kita bikin itu terukur. Bersama kita bisa. Jadi ini pelatihan bisa ini yang membuat saya bisa berubah perilaku saya dan bisa merubah gaya hidup saya. Percaya deh ibu-ibu, tapi ibu ikuti semua teorinya, kemudian misi-misinya itu dengan hati. 200% ibu hatinya, niatnya, kemudian komitmen, konsisten ibu jalanin. Jangan konsistennya hanya pada waktu kita belajar ini aja. Percaya deh, ibu pasti bisa ngurangi sampah ibu di rumah. Dan juga ajak keluarga seperti bapak, anak, itu mesti diajak juga. Kemudian saya bisa mengutip nama pujangga namanya Hairil Anwar. Pelatihan bisa ini yang bisa merasuk sukma saya untuk menjalankan ini sampai hayat di kandung badan insya Allah. Ya, jadi sekali lagi saya bukan ahli kompos, saya belajar pada pelatihan ini. Next. Pertanyaan berikutnya, apakah mengompos itu suatu hal yang susah atau merepotkan? Buat saya tidak. Kita harus mengatur waktu kita, memanage waktu kita, yang mana ini kerjaan, yang mana ini ekskul kita. Dan ini ekskul ini sangat bagus sekali untuk masa depan anak-anak kita dan cucu. Ibu-ibu bisa percaya itu. Saya lanjut ya. Untuk apakah itu merepotkan? Tidak. Apakah bikin bete? Tidak. Malah senang ibu-ibu. Kalau dulu saya itu bahagia kalau dapat bonus besar dan dapat gaji besar.
Kalau sekarang tidak, Ibu-ibu. Saya bahagia apabila saya bisa mengompos, saya menghasilkan tanaman yang baik, dan saya bisa berbagi kepada tetangga, berbagi kepada teman kantor, berbagi kepada saudara, itu sangat baik sekali. Nah, di sini ada satu pakai ember bisa, pokoknya Ibu dapat wadah apa aja yang ada di sekitar Ibu, kemudian bekas cat itu apa namanya ember ya, ember cat, kemudian juga ada yang dari keramik. Ini sangat bagus sekali, Ibu. Sangat mudah sekali. Dan saya belajar pertama kali itu adalah memakai pot keramik pot ini. Nah, kemudian setelah itu baru saya coba dengan dari cat, kemudian juga saya coba juga dengan POC. Next. Karena saya belajar dengan pertama kali yaitu dengan gerabah, jadi saya akan membagikan apa yang saya kerjakan kepada ibu-ibu semua. Yang pertama kali, saya selalu sampah organiknya saya cincang-cincang. Karena apa? Biar cepat Ibu, biar kita lihat hasilnya. Dengan yang pakai gerabah ini, Ibu bisa 1 sampai 2 bulan sudah menghasilkan atau sudah panen. Dan hasilnya sangat bagus sekali karena mungkin karena kalau di teori menyatakan bahwa kalau gerabah ini kehangatannya daripada gerabah ini sangat baik, stabil. Itu menurut teori, saya juga nggak tahu, saya bukan ahlinya. Kemudian kita akan siapkan juga mol, nanti kita akan bikin sendiri, saya akan kasih resepnya juga. Kemudian kita siapkan pot gerabah. Pot gerabah itu kita lubangin dulu di bawah dan juga kiri kanannya. Setelah itu baru kita susun. Kita susun untuk bikin komposnya. Yang satu adalah Ibu bisa pilih daun kering, serbuk gergaji atau Ibu bisa pilih satu lagi, saya nggak bisa lihat, jerami ya sepertinya, jerami, sorry. Ya, kemudian Ibu bisa pilih salah satu yang mana lebih gampang didapat. Kalau saya pakai daun kering. Jadi kalau daun kering itu dengan sampah organik perbandingannya 1:1. Berarti 1 kilo sampah organik, 1 kilo juga tanahnya. Kemudian kalau yang pakai pupuk kandang atau pupuk organik itu 1:2. Nah, pada saat ini waktu saya belajar pertama kali saya belum punya ada pupuk organik, jadi saya pakai tanah. Setelah itu tadi yang pertama adalah daun kering, yang kedua itu pupuk dan tanah. Kemudian kita aduk semuanya jadi rata. Setelah itu baru kita taruhkan molnya. Nah, setelah itu udah semuanya jadi satu, kita tutup. Kita tutup rapat. Kalau saya pakai karung, di atasnya pakai karung, kemudian saya pakai lagi yang lebih berat seperti batu bata. Setelah itu baru saya tutup pakai tutup panci besar yang terbuat dari seng. Nah, dan ibu-ibu ingat itu jangan sampai kena hujan ya, langsung kena hujan. Setelah itu kita simpan Ibu 1 sampai 3 hari. Nah, hari kedua atau hari ketiga Ibu bisa buka kita punya tadi adonannya, ramuannya. Kemudian kalau Ibu rasakan hangat, berarti kompos kita itu nantinya akan baik, akan menjadi baik. Setelah itu apa yang saya lakukan? Saya aduk, kita punya ramuan tadi seminggu 2 kali. Kemudian kalau umpamanya kering, Ibu bisa tambah lagi mol. Nah, kita bisa taruh lagi sampah organik kita tiap hari. Kalau saya pribadi, saya taruh tiap hari itu sampai dengan 1 bulan. Karena setelah 1 bulan sampai 2 bulan saya tidak mau buka lagi. Karena biar bagus jadinya, jadi 2 bulan kita udah panen. Dan kalau saya, kebetulan saya orangnya kan hanya 3 orang, jadi kalau masak kan sedikit ya Bu ya, itu saya suka minta saya punya sahabat tukang gado-gado, saya minta bekas-bekas, mereka kan banyak, jadi saya
campurkan ke saya punya kompos. Setelah itu nanti kalau udah jadi kompos dan saya bertanam, itu saya bagi dia hasilnya, kangkung atau bayam atau apa saya bagi ke mereka. Jadi barter. Itu sampai di situ, itu cara bikin yang saya belajar waktu di pelatihan bisa. Saya pakai gerabah, setelah itu baru saya pakai yang lainnya. Next. Nah, ini resep. Jadi bukan bikin resep cake aja, Bu. Ternyata mol mikroorganisme lokal itu juga ada resepnya. Sebenarnya mol ini agar mempermudah kita untuk fermentasi, karena bikin kompos ini seperti bikin tape, Ibu-ibu. Ada fermentasinya. Nah, sekarang kita akan bikin mol. Ibu siapin wadah toples atau yang ada aja di rumah Ibu. Kemudian gula merah 50 gram. Air 750 ml. Kemudian Ibu bisa campur dengan air cucian beras atau air kelapa. Kalau saya pakai air kelapa. Kemudian sumber bakterinya apa? Ibu bisa pilih ada ragi, ada tape, ada kulit pisang atau buah-buahan yang mendekati busuk lebih bagus. Kemudian kalau saya pakai tape. Jadi tape singkong itu kira-kira 5 cm. 5 cm panjang, 5 cm lebar. Kira-kira kotaknya segitu. Setelah itu kita hancurkan gula Jawa dengan air sampai dia halus. Lalu tambahkan bakteri, kalau saya tambahkan tape, kemudian tutup wadah selama 5 hari. Pada waktu 5 hari itu, Ibu berusaha lihat, Bu, itu ramuannya. Karena Ibu tutup toplesnya Ibu kurangi sedikit, agar jangan terlalu keras, karena takut gasnya besar, nanti takutnya dia bukan meledak sih, tapi ada bunyinya. Itu terjadi pada saya pertama kali, saya nggak tahu. Jadi begitu saya buka, aduh tangan saya terus kayak merah gitu. Dia nggak ini sih, cuman takut ini aja, tangan aja kena merah. Kemudian, nah setelah 5 hari kita simpan, larutan itu akan wangi kayak bau tape gitu. Terus setelah itu, nah kita siap pakai untuk bikin kompos kita. Nah, untuk ini pun kita juga bisa dia sebagai POC, yaitu pupuk organik. Bisa next. Nah, ini hasil kompos yang saya hasilkan. Ada 3 tempat, yaitu yang satu ini adalah gerabah tadi, itu saya buat untuk buah dan sayur. Untuk yang buah, itu ini hasil 2 minggu. Saya pakai untuk bikin POC dan juga sayur juga untuk POC. Di sini yang banyak mengeluarkan air itu atau air lini ya, itu adalah buah. Kenapa? Karena yang saya taruh di sini adalah bekas jus. Jadi bekas jus itu saya taruh di situ sehingga dia banyak airnya. Nah, kalau sudah banyak air itu, kita jangan lupa kita juga harus tambah yang berwarna coklat. Kalau saya tambah dengan daun kering. Ini sayuran, ini sudah 2 bulan. Ini sudah harusnya saya seminggu lagi saya bisa panen. Ini hasil saya dari ketiga ini hasilnya. Ini sudah kira-kira 2-3 bulan lah. Kecuali kalau dari gerabah ini 2 bulan sudah jadi. Next. Nah, tadi saya bilang bahwa dari kompos tadi kita bisa bikin POC, pupuk organik cair. Nah, caranya bagaimana saya? Dari yang buah tadi dan sayur saya buat seperti ini, Bu. Kemudian saya taruh botol di sini. Nah, botol ini saya panen setiap hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, ini kalau dia buah, ini saya bisa menghasilkan kira-kira 400 ml ya, karena dua kali ini, 2 atau 3 kali bisa. Tapi kalau sayur, saya hanya dapat 1 botol ini aja. Air lininya itu, sayur agak sedikit. Kemudian saya juga coba buat dengan nasi basi, Bu. Kebetulan saya pernah
ada tamu gitu, terus kemudian saya pikir tamunya makan banyak, ternyata dia makan sedikit. Saya bingung nih mau diapain ininya. Akhirnya saya coba dengan bikin POC dengan nasi. Nah, ini resepnya yaitu 500 ml air, gula merah 100 gram, dan nasi basi 200 gram. Nasinya itu kita kepal-kepal bulat-bulat, dibikin kayak bola, terus kemudian kita simpan di Tupperware sampai dia keluar jamur. Jamurnya seperti itu Ibu, Bu, yang di foto saya. Terus kemudian nasinya sendiri akan berubah warna, bisa coklat, bisa hijau kalau dari pengalaman saya ya. Terus kemudian kita siapkan wadah tertutup, kita gula merah diiris kecil-kecil, terus dicairkan, masukkan nasi yang tadi sudah yang udah berjamur itu, kemudian kita simpan 5 hari. Setelah 5 hari itu insya Allah bisa dipakai. Dan ibu-ibu jangan lupa tutupnya harus dilonggarkan tiap hari. Nah, saya menghasilkan POC itu ada 3 Ibu ya. Ada POC yang dari buah itu warnanya kecoklatan, kemudian yang dari sayur itu agak bening, kemudian yang dari nasi itu agak coklat. Itu pengalaman yang saya alami. Next. Ini hasil yang saya dari hasil pupuk-pupuk, termasuk pupuk cairnya. Saya ada pohon cabai berbuah, pohon jeruk berbuah, dan juga saya mencoba untuk membuat dari plastik, Ibu, menanam pokcai dan juga menanam selada. Tapi saya menanam medianya itu adalah air, jadi sama seperti saya hidroponik. Saya lebih senang dengan hidroponik karena tangan nggak kotor. Di sini kita harus, kalau kita mau secara hidroponik, kita harus mengukur keasaman daripada pupuk kita, pupuk cair kita, kemudian juga air, HP air kita mesti ukur juga. HP air itu jangan lebih dari 7,5. Saya memakai alat, ini alatnya ini untuk menghitung keasaman pupuk cair, dan ini satu lagi untuk mengukur pH air. Ini murah Bu, di online cuma 60.000. Nah, percobaan saya itu alhamdulillah berhasil. Aduh, saya gembira sekali, saya bahagia banget. Terus kemudian saya juga coba nanam kangkung di ember. Itu juga saya tanam berdasarkan seperti menanam hidroponik juga, dengan bukan pakai EB mix, tapi saya pakai pupuk cair atau POC yang buatan sendiri. Begitu juga dengan hidroponik, tadinya saya 2 tahun belajar pakai EB mix. Sekarang saya coba dengan POC saya sendiri. Alhamdulillah juga bisa berhasil dengan baik. Next. Nah, apa saja sih? Pasti ada masalah. Seperti ada belatung. Saya tuh pernah juga bikin, malah baru-baru ini, bukan belatung yang keluar, tapi maggot ya, maggot. Terus kemudian saya bingung, saya nggak tahu itu apa. Ternyata saya tanya dari teman-teman bisa, katanya itu maggot. Kemudian saya lihat teori gitu ya, bahwa itu harus diaduk atau ditambah daun kering. Tapi alhamdulillah jadinya baik. Kemudian kompos tidak hangat, itu kenapa? Kurang terurai. Mungkin tutupnya kita harus tambahkan berupa bioaktivator, yaitu seperti cucian beras, atau dengan kita tambah mol juga bisa. Next. Kemudian wadah terlalu kecil, gampang Bu, kita tukar saja. Kemudian ditambahkan tumpukan lagi kalau dia wadahnya terlalu kecil ya. Kemudian kompos kering, ada kemungkinan, saya pernah juga kompos kering, itu kurang lembab, ternyata tutupnya juga kurang, jadi terurai dia, karena tutupnya kurang rapat. Kemudian ada lagi unsur tidak seimbang, itu bisa lihat nanti tidak seimbang antara hijau dengan yang kering, yang coklat, yaitu berupa daun kering. Itu sih. Next. Ya, ibu-ibu, saya sebagai yang duluan sudah ikut pelatihan,
Ibu ingat Ibu, sampah itu adalah untuk generasi kita ke depan. Jadi Ibu kurangi sampah Ibu di rumah. Dan juga jangan ke TPA. Tadi TPA sudah penuh di 2021 gambar gembang Ibu-ibu. Jadi sekali lagi niat harus ikhlas semuanya. Terima kasih, saya bisa. Wah, terima kasih Bu Mayang. Masya Allah. Ini Bu Mayang ini contoh salah satu peserta yang senang sekali untuk uji coba. Semua dicoba sampai tadi semua terukur segala. Jadi berlanjut ya Bu uji cobanya ya Bu. Insya Allah. Iya, ya. Terima kasih banyak Bu Mayang untuk berbaginya pada hari ini. Saya lanjutkan untuk sebagai lanjutan sedikit untuk ketanya jawab ya Ibu. Terima kasih banyak Bu Mayang. Sehat selalu. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi tadi sudah bisa lihat tentang kompos. Saya akan sedikit bagikan ini. Tadi kan Bu Mayang sudah tipsnya. Jangan khawatir, karena nanti kami akan bagikan di WA Group videonya presentasi kami, presentasi tim bisa, termasuk yang tadi Bu Mayang, lalu juga beberapa video cara membuat kompos. Saya hanya ingin menambahkan sedikit, tadi kan untuk kompos-kompos itu yang alami itu ada 2 jenis bahan, ada yang keras, ada yang sayur-sayuran. Nah, untuk tulang segala macam, salah satu alternatif yang bisa digunakan itu misalnya biopori. Saya akan berikan sedikit gambaran. Biopori itu sebenarnya ada juga di apa namanya, kalau kita browsing, tapi biar ibu-ibu ada gambaran. Jadi nanti sayur-sayur bisa dibuat dengan cara yang tadi Bu Mayang sampaikan. Lalu untuk tulang dan yang hewani-hewani, biopori ya. Nah, ini Bu Fajar, salah satu tim materi memodifikasi kalau misalnya langsung buat lubang di tanah itu biasanya dilakukan orang, ini justru dibuatnya di pot. Jadi ini misalnya takut misalnya dekat air tanah di rumah gitu, ada sumur dekat situ, kalau buang kan takutnya mencemari. Jadi bisa Ibu buat di pot isi tanah dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti di situ Ibu buangnya. Nanti lubang ini nggak kelihatan tutupnya, tapi Ibu bisa tutup supaya tidak masuk hewan-hewan ya ke dalamnya. Dan bahkan bisa sekaligus jadi tempat menanam nih kalau dilihat di sini. Ini saya akan bagikan juga, jadi modifikasi. Jadi Ibu bisa berkreasi dengan cara apapun dengan barang yang ada di rumah Ibu. Nggak harus paralon, apa aja misalnya ada bambu bisa dipakai. Jadi apapun yang ada di dekat tempat tinggal Ibu. Wadah yang bisa dipakai untuk kompos, seperti ini, bisa dipakai. Lalu juga ini saya perlihatkan ini. Kalau ini sebenarnya salah satu tim materi juga, Bu Nina, dia bilang panen kompos seember tuh katanya kayak dapat angpau rasanya. Terus ini hasil-hasil komposnya. Jadi gitu ya Ibu-ibu. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Dan sebagai penutup mungkin saya sampaikan dulu klasemen sementara untuk grup. Mungkin udah ada yang menunggu-nunggu nih antar grup. Jadi dan setelah ini kita kalau masih punya waktu tanya jawab bisa tanya jawab, tapi
saya rasa kita pengumuman dulu kejutan manis, baru setelahnya nanti kita bisa tanya jawab dengan leluasa sampai jam 1. Nah, sekarang ini klasemen sementara perolehan sampai pukul 9 kemarin ya data yang masuk. Jadi poin grup untuk A itu ada 150 orang, tapi hari ini ya ada 3 orang lagi yang baru bergabung dan belum sempat kami masukkan orang-orangnya karena juga belum terlibat di misinya. Lalu jumlah peserta sempat ada 2 live tapi 3 masuk sekarang. Lalu misi 7 hari yang tepat ini. Ini ada grup A ada 60 orang yang melakukan misi 7 hari dan tepat waktu. B ada 75 orang, dan C ada 68 orang. Tapi di luar itu ada yang memang mungkin belum selesai waktu hari Senin, atau ada kendala-kendala lain, tapi tetap mengirimkan laporannya. Di grup A ada 19 orang, di grup B ada 10 orang, di grup C ada 13 orang. Nah, untuk setiap apa yang sudah dilakukan ibu-ibu, itu kami memberikan poin. Untuk yang 7 hari, berarti dia dapat 7 poin, dan kalau tepat waktu, dapat bonus 3 poin. Jadi 60 orang grup A ini menyumbangkan 10 poin tiap orangnya ke regunya, sehingga poinnya dari yang misi 1 ada 600 tuh. Itu perhitungannya seperti itu. Jadi ada bonus tepat waktunya. Sementara kalau misalnya ada yang 7 hari juga, tapi nggak tepat waktu, dia tetap dapat 7 poin. Makanya ada sumbangan juga dari yang menyusul-menyusul. Atau misalnya dia memasukkan tepat waktu tapi hanya 5 hari, maka dapatnya 5 poin. Jadi semua ini dihitung poinnya. Lalu uji coba silang tangan. Yang terlibat dari grup A ada 55, dari grup B ada 68, dan di grup C ada 42 orang. Nah, masing-masing kami berikan 2 poin atas partisipasinya, sehingga bisa dilihat di sini, akhir poin sementara ya. Ini sementara nih, karena bisa aja dikejar sama yang lain. Untuk grup A 814, grup B 932, dan grup C 841. Nggak seberapa berbeda ini, ketat sekali persaingannya, jadi tolong setiap anggota tim saling memperkuat di dalamnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari tim materi. Nanti segala informasi ini akan kami sampaikan di WA Group. Silahkan untuk MC mengumumkan kejutan manis, juga menutup acara, dan bisa dilanjutkan setelahnya untuk tanya jawab sambil makan siang kalau misalnya ibu-ibu sampai jam 1. Kami akan tetap standby. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, terima kasih Ibu Santi dan tim materi atas pemaparannya. Luar biasa ya. Jadi benar-benar hasil misi pertama ini sudah menunjukkan keseriusan peserta dalam melaksanakan langkah-langkah pelatihan. Benar apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nino Zudan selaku Ketua 3 DWP Pusat Koordinator Bidang Sosial Budaya, bahwa semangat para peserta sangat bisa dibanggakan. Nampaknya Ibu Nino, maaf, semua peserta sudah siap menjadi perintis mengurangi sampah di lingkungannya masing-masing. Kita berikan aplaus apresiasi kepada para ibu-ibu peserta hebat. Ibu-ibu, pelatihan Bisa Bahagia Minim Sampah merupakan kegiatan kerjasama Dharma Wanita Persatuan Pusat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berarti kegiatan kita ini dapat dikatakan sudah se-Indonesia. Para perintis minim sampah sudah ada di setiap daerah, benar-benar luar biasa. Berapa persenkah sampah yang dapat kita minimalis melalui kegiatan ini? Tetap terus mengikuti pelatihan ini. Sampai kita kepada pengumuman kejutan manis. Tapi sebelum pengumuman, kita akan mendengarkan dulu ada yel-yel dari peserta grup C. Kepada Ibu Wiwin dari Lampung, kami persilakan. Dan untuk grup A dan grup B, apakah juga ada yel-yel? Kami persilakan juga. Kepada Ibu Wiwin dari Lampung, apakah sudah siap untuk yel-yelnya? Mungkin sudah di-unmute teman-teman untuk Ibu Wiwin. Ibu-ibu, stay sebentar lagi ya, jangan sampai ada yang meninggalkan tempat, karena kita juga nanti akan foto bersama, kita juga nanti akan mendapatkan bingkisan untuk peserta juga yang sampai akhir mengikuti pelatihan ini. Bagaimana Ibu Wiwin, grup C, apakah sudah siap yel-yelnya?
Bu, izin Bu Wiwin nama lengkapnya siapa ya? Bu Winarti. Informasi dari Lampung, ya betul dari ya, Lampung. Wiwin dari Lampung, peserta dari grup C. Di sini juga saya dapat informasi beberapa DW nonton Zoom bareng ya ibu-ibu ya. Ada dari Papua, ada dari Makassar. Jangan dianutin. Bentar Bu, lagi dikondisikan dulu. Siap-siap ya grup C. Ya, sudah di-unmute. Ibu Winarti boleh memandu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Gucan-gucan yang tangguh. Siap. Celah, Tegapilah olah ye. Olah. Celalah, celalah. Celalah. Tegapilah olah olah. Salam 3R. Salam 3R. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bu Wiwin. Tegapilah olah. Ya Bu. Wah, luar biasa, kita kasih applause ya. Gimana dengan grup yang lain? Masih adakah ya yang sudah disiapkan? Bisa dilihat panitia, mungkin ada yang bisa melihat. Masih adakah ya yang akan disiapkan atau akan disiapkan untuk misi kedua pertemuan berikutnya gitu, biar lebih heboh ya. Biar lebih mantep gitu ya Bu ya. Baiklah, kita akan, kalau tidak ada lagi, kita akan menampilkan pengumuman kejutan manis yang sudah ditentukan oleh panitia dan para fasilitator. Silakan ditayangkan. Siapakah gerangan? Ya, ini dia. Inilah 6 orang. Mana ya? Coba tolong ditayangkan pemenangnya. Ya, ada 3 kriteria untuk penerima bingkisan manis ini. Coba silakan ditayangkan. Kriteria pertama adalah yang sudah mengikuti misi dengan baik, pilah dan timbang sampah 7 hari dan tepat waktu. Di sini ada dari grup A, Ibu Sylvia Ayu Ratih Lestari dari Jawa Tengah. Yang kedua, Ibu dari grup A juga, Ibu Rita Sarinispu dari Kalimantan Selatan. Dan dari grup B ada Ibu Musti Korini Indra Janingrum dari Badan Kepegawaian Negara. Yang keempat, dari grup B ada Ibu Ayu Astiti Sugiharta dari Nusa Tenggara Barat. Yang kelima, dari grup C ada Ibu Dr. Anda Eni Pristini dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keenam, dari grup C ada Ibu Parjanti Dewan Siba dari Papua Barat. Kita kasih aplaus buat teman-teman semua yang ibu-ibu yang sudah mendapatkan bingkisan manis dari panitia. Ini untuk kriteria pertama. Kriteria kedua, untuk uji coba silang tangan. Dari grup A kepada Ibu Nuri Sujarwati, AK, MAP, CA, CPR dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dan dari grup C, Ibu Hartini dari Kementerian Perindustrian. Kita kasih aplaus juga. Selamat kepada ibu-ibu yang sudah mendapatkan. Lalu kriteria ketiga, door prize daftar peserta. Jadi untuk ibu-ibu yang sampai akhir ini sudah mengikuti dan sudah diaduk ini sama panitia nih. Jatuh kepada grup A, kepada Ibu Angkeu Hairunisa dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan dari grup C, Ibu Desi Arisandi dari Jawa Barat. Kita kasih aplaus kepada ibu-ibu, selamat kepada ibu-ibu yang sudah mendapatkan bingkisan dari panitia. Kepada yang belum,
masih ada kesempatan. Kita masih bertemu lagi untuk visi yang kedua. Tetap semangat ibu-ibu ya, tetap semangat. Dan untuk hadiah nanti akan dihubungi oleh panitia kepada para pemenang. Selanjutnya adalah kita akan mengakhiri acara kita. Sebelum mengakhiri acara, saya sebagai petugas pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat, seluruh peserta latihan Bisa Bahagia Minim Sampah, juga seluruh fasilitator, khususnya kepada Ibu Santi dan tim materi yang berbahagia. Terima kasih semuanya. Kita akan mengakhiri acara kita dengan foto bersama, sambil kita bilang, bersama kita bisa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ninu. Bersama kita bisa. Gitu ya Bu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Mari kita foto bersama dengan kita sama-sama menyebutkan bersama kita bisa ya. Dalam hitungan ketiga ya ibu-ibu, siap-siap teman-teman dokumentasi supaya bisa diambil momen yang sangat berbahagia ini. Pada hitungan ketiga saya akan sampaikan, kira-kira sudah dibuka semua belum ya videonya? Coba saya cek sebentar ya ibu-ibu, apakah masih ada yang ditutup videonya? Ya, sudah dibuka. Oke, semua sudah buka. Ya, karena ini banyak sekali ya, jadi sabar sedikit ibu-ibu ya. Oke, sudah dibuka semua sepertinya. Mari kita sama-sama dalam hitungan ketiga bersama kita bisa ya. Kita kepalkan tangan dalam arti adalah semangat kita untuk terus mengikuti pelatihan ini sampai selesai. 1, 2, 3. Bersama kita bisa. Bisa nggak teman-teman, sorry dibuka aja ya, ini mic-nya. Semua dibuka peserta kalau boleh. Karena kita mau dengar juga nih suaranya, semangatnya itu kan kalau ada suara biasa. Semua ya. Sama kita bisa. Sama kita bisa. Sama kita bisa. Sama kita bisa. Bersama kita bisa. Sama kita bisa. Bersama kita bisa. Sama kita bisa. Bersama kita bisa. Sama kita bisa. Yeay. Bisa. Siapa yang suaranya? Sama kita bisa. Sama kita bisa. Yeay. Sama kita bisa. Sama kita bisa. Sama kita bisa. Kita bisa. Sama 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 kita bisa. Kita bisa. Sama kita bisa. Videonya deh ini deh. Sama kita bisa. Sama kita bisa. Videonya. Ya ini. Sama kita bisa. Sama kita bisa. Kita push videonya deh. Bisa ya. Sama kita bisa. Kita bisa. Sama kita Foto ya bisa. Bu. Kita foto Sama ya. kita bisa. Sama kita bisa. Dulu. Oke, kita screen satu dulu ya. Kita screen foto dulu ya. 1, 2, 3. Lanjut screen berikutnya ya. Sebentar Mbak Hilda, tunggu. Ya, screen 2 ya. Senyum ibu-ibu. Ya, 1, 2, 3. Lanjut ya, screen ketiga. Ya. 1, 2, 3. Lanjut ya. Ada 16 loh. Ya, sebentar Mbak. Ya. 1, 2, 3. Lanjut ya, screen 5. 1, 2, 3. Lanjut ya, screen 6. 1, 2, 3. Lanjut ya, screen 7. 1, 2, 3. Lanjut ya, screen 8. 1, 2, 3. Lanjut, screen 9. 1, 2,
Aduh, ini ada yang share screen sebentar, Mbak. Ya. Oke, ulang ya. Siap, jadi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut ya, Nat. Ya, lanjut, Mbak. 1, 2, 3. Lanjut ya, Nat. Yang 12. 1, 2, 3. Lanjut ya. Yang 13. 1, 2, 3. Ya, udah, Mbak. Udah, Nat? Udah, Mbak. Nat? Aman. Oke, makasih. Ya, kembali ke Ibu MC. Terima kasih ibu-ibu sekalian, walaupun acara sedang kita akhiri, kita sekarang acara ramah tamah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ibu-ibu. Acaranya sekarang sudah bebas. Mungkin teman-teman bisa buka unmute-nya supaya ibu-ibu ada yang mau ditanyakan ataupun masih ada yang perlu ditanyakan lagi gitu. Silakan ibu-ibu. Kalau bertanya mungkin tetap dengan raise hand ya. Ya, dengan raise hand. Ada kalau ibu-ibu yang misalnya mau lanjut kerja, ada yang harus lanjut, bebas, boleh. Tapi kalau ada yang mau tinggal, mesti ada yang mau ditanyakan, kami siap di sini tim materi untuk tanya jawab sampai pukul 1 nanti. Ya, bisa dengan raise hand, nanti kami aktifkan mikrofonnya oleh host. Silahkan. Sambil makan juga boleh ibu-ibu, kalau punya makannya segala. Pasti kan nanti sebentar lagi mau kerja lagi kan. Gitu. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada santai aja. Oh, ini ada nih dari Bu Nuraidah Puji. Iya, silahkan. Oke. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu selaku fasilitator dan administrator di seminar hari ini. Yang ingin saya tanyakan, untuk pengomposan itu kita kan membuat molnya itu harus memakai tape atau ragi. Yang ditanyakan di sini ragi itu bisa nggak ya? Kita kalau bikin roti itu kan ada ragi juga tuh. Nah, itu bisa nggak ya? Terus yang kedua itu, apakah kalau pengomposan di ember itu memerlukan tanah juga atau sampah daun, cukup sampah daun atau perlu tanah juga? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuraidah. Untuk pembuatan kompos itu intinya seperti kita buat tape. Jadi dia perlu ada mikroorganisme karena yang terjadi kan proses fermentasi. Sumbernya kalau misalnya punya ragi dari kayak buat roti ya, biasanya ada Fermipan atau apa mereknya macam-macam, itu bisa dipakai. Bahkan sebenarnya tanpa ragi yang buatan pabrik pun bisa. Jadi kayak dari kulit buah tuh sebenarnya ada mikroorganismenya. Jadi kulit buah tanpa ditaruh tape atau apa juga bisa jadi biang untuk membuat mol itu. Jadi di buah yang agak-agak udah matang banget ya, nanas atau jeruk atau jadi itu ada pasti. Nanti dia tetap akan bisa. Jadi nggak perlu khusus beli ragi gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi punya di rumah mau dipakein tape itu bisa. Atau bahkan nasi basi aja tadi yang diceritakan, misalnya bekas rice cooker, misalnya masak rice cooker ada nasi-nasi sisanya dikumpulin, yang nempel-nempel terus didiemin dulu, itu bisa jadi untuk buat mol. Lalu mengenai untuk sampahnya, untuk tempat, jadi di dalam yang prinsipnya itu adalah komposisi antara coklat dan hijau gitu. Itu sebenarnya coklat itu adalah dia mengandung karbon dicampur dengan nitrogen. Nitrogen itu dari yang sampah dapur, yang basah-basah itu dicampurkan dengan perbandingan yang tadi Bu Maya bilang 1:1 lah kira-kira. Jadi kalau Ibu kepel itu dia jangan sampai airnya menetes tapi terasa lembab. Itu dicampur daun kering. Jadi nggak harus ada tanah.
Kalau misalnya ada daun bisa untuk coklat-coklatnya, atau mau pakai sekam boleh, atau kalau mau dari kardus pun ya kan, kardus ada yang coklat tuh yang jangan ada plastik-plastiknya, itu bisa dirobek-robek gitu. Karton bekas telur itu bisa. Intinya adalah supaya kalau dia sampah dapur aja jangan sampai terlalu basah. Kan kalau kita potongan-potongan sisa sayuran itu kan banyak airnya masih. Gitu. Itu aja sih Bu. Nanti kami akan bagikan video juga ya di grup supaya bisa juga dicoba. Karena kompos ini juga uji coba. Jadi nanti dicampurkan saja, kita lihat hasilnya. Biasanya sih jadi gitu. Jadi selalu, karena secara alamiah sebenarnya sesuatu itu akan terurai di alam. Cuman mungkin kalau kita nggak potong-potong, dia agak kasar jadinya, nanti diayak. Tapi nanti ada video yang kami bagikan ya ke ibu-ibu semuanya. Biar bisa dicoba, karena caranya juga segala macam, ada 1001 cara juga buat kompos, rumusnya juga beda-beda. Tapi tiap orang akhirnya nanti akan ketemu cara yang paling enaknya. Silakan kalau ada lagi yang lain. Oh, ada Bu Tia ya. Silahkan Bu Tia. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia dari DWP Jawa Barat Bu. Mau nanya, kalau tadi yang apa cara membuat mol itu yang buah, sayur, dan nasi. Apakah itu prosesnya sama antara tadi kan yang dijelaskan oleh Bu Mayang cara membuat yang nasi ya Bu ya, mol yang nasi. Nah ini kalau untuk buah dan sayur apakah sama dengan prosesnya dengan yang nasi, mol nasi itu? Satu itu. Kedua itu saya juga ingin menanyakan POC untuk buah, sayur, dan nasi, apakah nanti POC buah khusus untuk pupuk buah juga, misalnya POC sayur untuk tanam sayur juga gitu Bu. Ya. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama. Bu Mayang kalau ikut menambahkan juga boleh ya Bu Mayang. Jadi kalau yang tadi Bu Mayang buat itu maksudnya buah sayur itu bahan yang dipakainya. Jadi buah itu dari buah, sayur dari sayur, nasi dari nasi. Nah, pemakaiannya sih bisa untuk apa aja. Biasanya kompos memang jadinya sepaket ya sama tanam menanam, karena begitu kita melihat yang hijau-hijau jadi, tanamannya kayak punya Bu Mayang itu kan kita jadinya tambah semangat untuk bikin kompos karena ada kebutuhan. Nah, kalau untuk rumusnya sendiri ya Bu Ibu buat mall itu bisa memanfaatkan apa yang ada aja di rumah. Jadi itu cara juga kita memperpanjang kegunaan kulit-kulit buah yang kita punya, lalu juga apa aja. Jadi kalau di rumah saya misalnya punya apa ya, jambu biji misalnya di jus. Nanti bijinya kan masih ada sisa-sisanya, itu saya masukin ke dalam suatu botol, biasanya agak yang mulutnya lebar biar gampang, kalau terlalu kecil agak susah masukinnya. Lalu saya kasih air cucian beras, sisanya pokoknya ada air gitu ya. Lalu saya kasih gula sedikit, karena prinsipnya adalah kayak kita buat tape tadi, kalau tape ketan kadang-kadang kan harus ada si mikroorganismenya itu harus dikasih makan. Makanan dia adalah gula. Jadi ketika kita ngasih gula itu bisa dari gula beneran, gula aren, misalnya gula merah, gula Jawa dicampurin, atau memang lebih baik gula yang belum diputihkan ya, jadi nggak ada bahan kimianya. Atau dari cucian beras aja kan sebenarnya ada karbon, ada karbohidratnya tuh, ada cucian beras itu kan ada airnya warna putih. Nah itu tuh sebenarnya juga makanan dari mikroorganisme, jadi nggak perlu juga nambahin gula gitu misalnya. Asalkan tadi air kelapa misalnya, air kelapa kan juga manis, sebenarnya dia mengandung gula, jadi bakterinya makan itu. Jadi Ibu bisa coba-coba, dan kadang rumusnya tadi Bu Mayang tuh rajin sekali sampai dicatetin soalnya berapa gram. Kadang-kadang kalau saya juga, oh ada jambu bijinya segini, ya udahlah segini, misalnya masukin aja. Terus ada cucian beras nih, masukin. Terus ada apa lagi yang ada gitu, misalnya beli sate, terus ada kecapnya sisa sedikit, kecapnya saya masukin gitu buat nambah-nambah manisnya. Jadi apa yang ada daripada kebuang kita pakai untuk jadi buat mikroorganisme lokal itu. MOL itu kepanjangan dari mikroorganisme lokal.
dengan kita kasih makan, dia akan jadi lebih banyak jumlahnya. Jadi bantu menguraikan ketika kita campur ke kompos. Itu Ibu-ibu. Ya. Bahkan kalau kita belum punya komposter ya, misalnya di pot, lalu kita kubur aja, potnya tanam sampah dapur itu gitu ya, kita kubur, tutup gitu. Nanti buka lagi berikutnya minggu depannya gitu, diaduk-aduk, itu biasanya juga udah terurai juga sebagian tanpa harus kita perlu buat secara khusus mallnya gitu. Jadi mudah sekali. Dan saya rasa di sini juga banyak ya peserta yang udah buat kompos, misalnya mau berbagi juga tim materi yang di rumahnya juga pada fasilitator, silahkan kalau misalnya mau berbagi pengalamannya buat kompos. Tapi banyak pertanyaan lain ini. Begitu dulu ya Bu Tia. Bu Rini ya, Bu Rini Jawa Timur. Silahkan Bu Rini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu, saya mau tanya tentang untuk pembuatan komposternya. Itu kan misalnya hari ini saya masak, terus ada sisa sayur saya kumpulkan. Nah, kan ini kan tidak sebanyak, kalau untuk bikin komposter kan tidak banyak Bu. Mungkin nanti besok saya tambahin lagi, saya tambahkan lagi. Nah, ini kalau yang kan sudah saya masukkan ke dalam misalnya ember gitu ya Bu ya. Ini buka tutup nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan kalau saya lihat di sini prosesnya didiamkan 1-3 hari, padahal dan kalau bisa jangan terlalu sering dibuka gitu loh. Nah ini kan kalau saya setiap hari, misalnya setiap hari saya isi kan berarti otomatis buka tutup. Nah ini apa kira-kira nanti mengganggu prosesnya atau apa memang bisa seperti itu? Kan untuk langkah kita yang baru memulai, jadi tunggu sebentar, Bu Fajar, kayaknya suaranya back itu deh. Jadi Ibu nggak apa-apa. Jadi maksudnya memang kalau kita mau buat biangnya dulu gitu ya, ibaratnya untuk mengaktifkan nanti komposnya, tadi seperti Bu Maya bilang, kita buat dulu biang kompos 1-3 hari, didemin dulu nih Bu. Nanti itu dimasukkan ke dalam kompos kita yang besarnya. Nah, setelah dia udah digabung, dia boleh buka tutup gitu. Tadi itu untuk kayak aktivator pertamanya yang 3 hari itu. Jadi kalau yang untuk saya bikin awalnya itu kalau bisa misalnya kami kumpulkan dulu, terus nanti kami bikin biangnya gitu. Berarti nanti selama 3 hari itu nggak saya buka tutup, baru nanti selanjutnya bisa untuk dibuka tutup gitu. Ya, jadi buat biangnya itu Ibu bisa aja buatnya pakai yang beda Bu. Jadi kecil aja. Botol atau apa gitu ya, yang tadi 3 hari nggak usah dibuka gitu, atau Ibu bisa langsung mulailah misalnya di pot kecil gitu kan, nanti dia 3 hari nggak usah dibuka, tapi Ibu buat lagi satu lagi pakai yang agak lebih besaran, nanti yang 3 hari ini Ibu tuang masukin karena dia akan membantu lebih cepat proses yang berjalannya. Tapi kalaupun Ibu nggak mau buat dulu biangnya, Ibu langsung aja sebenarnya di tanah tuh juga banyak mikroorganisme. Ambil aja mikroorganisme yang ada atau kompos yang udah pernah ada gitu ya, itu dicampurin, nanti dia akan bekerja sendiri karena sebenarnya ketika kita kasih sampah organik kita ke dalam suatu komposter itu kayak makanannya, jadi mikroorganisme yang ada dalam itu langsung pada makan. Nah tadi gula itu hanya membantu karena gula itu kan gampang diolah sama mikroorganisme, kalau misalnya jenis yang lain kan mungkin dia agak susah gitu ya, tapi agak perlu waktu, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi Ibu tiap hari masukin, buka tutup itu nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya penuh, tapi biasanya dia akan turun terus karena langsung berproses. Nanti Ibu bisa punya juga kompos yang kedua gitu. Nanti yang pertama itu didiemin sebulan sampai benar-benar mateng. Tapi itu biasanya untuk penuh mungkin sebulan lebih juga. Bisa kadang 2 bulan, 3 bulan gitu baru penuhnya. Gitu. Iya. Satu lagi Bu, kan yang tadi kan bahan campurannya itu gula gitu kan, gula merah. Apa nanti nggak didatengin semut Bu? Banyak semut?
Memang kalau di komposter kadang-kadang ada semutnya gitu ya, kalau misalnya kalau nggak rapet gitu. Tapi kalau saya bikin sih selama ini nggak, mungkin karena cenderung ada asamnya juga ya. Jadi kan setelah dia jadi fermentasi kan jadi asam tuh. Kalau saya kadang-kadang memang waktu buat saya kasihin ini kapur semut aja di sekitar toples-toples yang saya jadiin tempat buat biangnya itu. Kan gulanya juga nggak terlalu banyak. Sampai banyak sekali itu enggak ya, itu sekedar kasih makannya aja. Oh iya. Jadi Bu, terima kasih. Sama-sama, dicoba ya Bu. Ya Bu, siap. Ini ada Bu Hermasari ya. Selanjutnya siapa Bu? Iya Bu Hermasari. Iya Bu. Iya. Terima kasih Bu waktunya. Tadi sedikit penjelasan mengenai yang lubang biopori report itu ya Bu ya. Saya agak tertarik itu Bu. Cuman karena penjelasannya sedikit dan gambarnya juga terlalu cepat gitu, mungkin bisa diperjelas pembuatan lubang biopori, khususnya yang ditanam pakai peralon itu Bu. Oh iya. Nah, kalau misalnya membuat dengan botol kemarin, kebetulan saya ada botol-botol aqua bekas gitu ya. Terus sempat mau dibikin untuk, kalau kadang-kadang di sekolah kan suka ada kerajinan gitu-gitu ya, untuk yang sekolah-sekolah ya itu masih bisa dipakai gitu. Tapi kalau itu bisa dipakai untuk lubang biopori, itu bagaimana ininya Bu, teknis pembuatannya? Itu bisa menarik itu. Kalau misalnya pakai botol-botol itu agak disambung juga bisa, kalau misalnya mau satu juga bisa. Nah ini kebetulan pas ada nih, Bu Fajar yang punya fotonya itu saya ambil sebagai tim materi, nanti Bu Fajar langsung menjelaskan Bu. Seperti apa? Di situ aja nggak? Di unmute dulu Bu. Oh, hostnya belum unmute ya. Boleh nggak Bu Fajar? Atau di sini aja Bu? Sebentar ya. Biar kita berbagi. Ini Bu. Maaf. Assalamualaikum Ibu. Iya, tentang lubang biopori ya Bu ya. Jadi memang kebetulan ini kan saya bikin yang dari pot tadi Bu. Yang kalau Ibu lihat tadi, kita punya karena lahan saya tuh nggak terlalu besar gitu. Jadi saya memanfaatkan pot untuk dibuat biopori juga dengan teknik biopori. Jadi kalau dengan botol-botol, kalau nggak dengan peralon, pakai botol kemasan juga bisa dipakai. Jadi kita buat lubang aja di bagian bawah gitu. Kita balik ya Bu ya, kita balik itu botolnya, yang ada tutupnya itu dia di bagian bawah, kita lubangin, lalu yang nanti kita sisakan sekitar 10 cm atau berapa? 5 berapa? Sekitar segini nih, berapa senti nih? Ini sekitar ini di bagian bawah itu kita tidak lubangin, tapi kita buka di bagian bawah. Kalau ada contoh nggak ada ya? Contoh ya. Mungkin lebih mudah kalau dengan contoh ya Bu. Iya, ada contohnya lebih. Ya, jadi botol ini tutup, yang atas ini kita buka supaya kita nanti memasukkan sampahnya dari sini. Nah, yang bawah kita lubangin semua, kita lubangin agak banyak gitu. Nah ini nanti kita masukkan ke dalam pot. Kita sudah tanam ya, ada tanaman di sini. Nanti kita masukkan aja. Oh, jadi pura-pura nggak ada yang plastik. Maaf, nggak ada yang plastik nih. Nah, ya, jadi ini ada botol yang plastik, ini kita buka di sini, kita buka. Nah, ya, kemudian yang ini di bawah ini juga kita buka aja tutupnya, lalu kita buat lubang-lubang di sini. Ada lubang-lubang, ini kan. Sisakan sekitar berapa nih? Ya, sekitar 7 cm di atas, ya. Ini nanti dia akan ada di atas tanah. Jadi batas tanahnya ada di sini nanti. Kita masukkan ke dalam pot kita. Misalnya kita sudah punya tanaman kita sudah nanam buah misalnya. Ada pot, ada buah, atau mungkin ada tanaman lain. Kita taruh di sampingnya. Kita masukkan sampai segini ya Bu ya. Ini kita tanam sampai segini.
Nah, nanti semua sampah organik kita masukkan saja dari sini. Ada nasi basi, ada cucian ada kulit buah misalnya. Sudah kita cacah-cacah, kita potong kecil-kecil gitu, sebaiknya sih kecil-kecil potong, masukkan ke sini, nanti kita tambahkan sedikit kompos misalnya kita udah punya, atau sekam bakar, atau mungkin tanah di sekitar kita tambahkan sedikit lagi. Kita tutup, udah diamnya. Nanti besok, kenapa? Iya, 1 pot bisa beberapa. Nah, ini kalau kemudian kalau kita takut ada binatang misalnya yang malam suka datang gitu ya, kita bisa tutup pakai tutup yang tidak kencang. Jadi tutupnya hanya tutup sekedar tutup aja gitu, nggak usah terlalu rapat. Nah, nanti kalau kita mau ngisi lagi, kita buka, kita masukin lagi. Gitu. Itu untuk biopori yang dengan botol plastik ya, kemasan. Lalu kalau yang dengan biopori yang dari pralon, itu sama aja Bu, kita lubangi dulu dengan alat itu, lalu pralonnya sudah kita lubangi juga yang banyak sampai atas, kemudian kita masukkan. Nah, menurut pengalaman saya, selama ini kan banyak orang membuat lubang biopori itu dia rata dengan tanah. Nah, kemudian ditutup dengan tutup pralon yang diberi lubang. Nah, kalau menurut pengalaman saya ternyata kok itu buat saya nggak enak gitu. Karena merasa kok harus terlalu nunduk gitu ketika kita mau memasukkan sampah-sampah kita gitu ya. Jadi akhirnya lubang biopori saya agak naikin seperti botol ini tadi. Jadi kita munculkan si pralon tadi, pralon ke bawah yang di tanah ini ada lubang-lubangnya semua. Yang di atas tanah itu tidak berlubang. Kemudian di atas baru kita tutup gitu. Sehingga ketika ya ketinggiannya terserah kita mau seberapa supaya kita nggak terlalu nunduk ke bawah. Dan juga ketika kalau kita tidak kasih pinggiran ini dengan kekuatan, biasanya suka longsor tanah di sekitarnya sehingga menutup lubang gitu. Jadi kita munculin aja, kita munculkan di tanah, dari tanah kita tambahin sekitar ya kalau mau 10, 20 cm, 25 cm nggak apa, gitu. Itu lebih mudah. Kira-kira begitu Ibu. Nah, apa yang masuk ke dalam biopori saya itu adalah tulang ikan, kemudian sayur. Suka kadang kita ada bekas salam. Ketika kita masak tumis itu kan masih ada tuh yang daun-daunnya. Tapi kan itu sudah tercampur dengan bumbu dan minyak, sehingga dia akan kalau kita campurkan di komposter kita yang ada di dalam rumah, tuh suka kadang banyak belatung atau cenderung untuk mengundang belatung gitu. Jadi akhirnya saya buangnya di biopori gitu. Gitu. Kira-kira seperti itu Ibu. Iya. Jadi di dalam botol itu yang nggak perlu dikasih tanah sedikit ya? Nggak usah. Nah, pokoknya tapi semua kalau mau dikasih juga nggak apa-apa. Dikasih juga akan lebih cepat biasanya kalau kita kasih tanah. Gitu, karena itu akan ada banyak mikroorganisme yang akan membantu mempercepat fermentasinya. Gitu. Terus Bu, posisinya tadi kan ada di tengah pot ya, saya lihat ya. Oh iya, itu karena kalau itu ini, kalau itu kan kayak pakai pralon, jadi pralonnya tuh nembus sampai bawah seperti saya membuat lubang biopori di tanah. Biasanya. Jadi potnya itu saya lubangi dulu ya, ini pot pertama itu utuh, kemudian pot yang kedua itu saya lubangi sebesar pralon, sehingga ketika pralonnya saya masukkan ke dalam, lalu saya tumpukin lagi dengan pot yang baru gitu. Iseng aja Bu sebenarnya itu supaya ya mengirit tempat supaya kita bisa nanam beberapa jenis tanaman dalam satu tempat gitu aja. Kalau Ibu mau satu pot, kemudian pakai botol aja bisa. Tengahnya aja ya, kita coba deh nanti deh. Iya. Iya, makasih Ibu, makasih infonya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya ada beberapa tangan lagi, cuman ini waktunya pukul 1 sudah. Jadi untuk mohon diri untuk Bu Riri, Bu Rosmana, untuk pertanyaan kalau bisa disampaikan Japri ke kami, nanti akan kami coba jawab
dan dikirimkan ke grup peserta. Atau kalau boleh pertanyaan, kalau ya bisa dikirimkan ke admin juga. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaannya, silahkan nanti kami jawab semaksimal mungkin. Begitu saja Ibu-Ibu, terima kasih banyak untuk partisipasinya pada siang hari ini. Kami mohon undur diri dari tim pelatihan BISA dan juga dari para fasilitator yang tanpa fasilitator sepertinya kayaknya ini Ibu-Ibu pasti mendapat teman baru ya dengan adanya fasilitator ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih.